sepertilah dalam acara Forum Pemuda. Pemirsa, saat ini saya berada di Kecamatan Tenjolaya. Ya, kalau kita lihat dari beberapa segmen yang sudah tayang kemarin, begitu kita sudah lihat ada di Ciampea, ada di Gunung Putri, ada di Caringin, dan ada beberapa kecamatan yang sudah tayang dalam acara Forum Pemuda. Banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di sektor pemuda, tapi juga bagaimana cara mengantisipasi dari pemuda itu sendiri. Dan saat ini saya ada di Tenjolaya dan saya sudah bersama dengan para tokoh pemuda, yaitu ada Ketua KMPI dari Kecamatan Tenjolaya, yaitu Kang Moh Asep Komarudin. Apa kabar? Baik. Oke. Dan juga ada Bapak Camat Tenjolaya, yaitu Bapak Agus Ridwan. Selamat pagi Pak, apa kabar? Pagi. Dan juga samping juga ada Wakil Ketua dari KMPI Kecamatan Tenjolaya, yaitu Kang Rahmat Firdaus. Ya, apa kabar Kang? Ya. Baik, kita akan mengobrol begitu bagaimana peran pemuda dalam pembangunan di masyarakat, terutama di Kecamatan Tenjolaya saat ini. Kita sudah ada beberapa narasumber saya. Kita langsung aja ngobrol dulu dengan Pak Camat dulu nih yang ada di sini. Pak Camat, ini sejauh ini bagaimana nih pemuda begitu perkembangannya yang ada di Kecamatan Tenjolaya? Baik, terima kasih. Kaitan dengan pemuda, pengembangannya di Tenjolaya memang saya sebagai camat intinya memberikan peluang, ya, mendukung kepada pemuda untuk supaya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif disesuaikan dengan program pemuda itu sendiri, ya. Untuk itu juga keinginan dari pemuda memang selama ini juga untuk sekretariat pemuda di Tenjolaya ini belum punya sekretariat, dan kita alhamdulillah sesuai dengan instruksi Pak Sekda juga kita menyediakan lahan untuk pembangunan sekretariat pemuda itu sendiri, supaya pemuda itu nantinya mudah untuk berkumpul dan mudah untuk bekerja nantinya. Adapun program-program pemuda itu sendiri juga berkaitan dengan tugas pemerintahan, bahkan sekarang ini juga saya melibatkan pemuda untuk pelaksanaan tim pendamping masyarakat di program Rutilahu, ya. Nah, kemudian juga saya berharap, ya, karena pemuda ini memang sebagai tulang punggung generasi bangsa, intinya ya pemahaman pemuda juga dalam ideologi bangsa harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45 dan ideologi Pancasila. Jangan sampai nanti pemuda ini ya dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Ya, pemahaman di bidang agama juga pemahaman yang betul-betul ya harus dipahami. Ya, intinya kita juga dengan pengaruh globalisasi, pengaruh IT, ya, kalau kita tidak bisa mempergunakan atau memanfaatkan hal-hal yang positif, ya barangkali kita juga bisa kebablasan. Sekarang ini juga ya mungkin dari anak SD, anak SMP, anak SMA sudah paham terhadap ya penggunaan masalah HP. Ya. Itu kan HP juga ada internetnya, ya. Ya, takutnya ada kekhawatiran. Intinya memang peran pemuda ini harus betul-betul kita melaksanakan programnya yang sesuai dengan program pemuda itu sendiri. Iya, berarti dari pihak kecamatan atau dari pemerintah setempat sudah mendukung gitu dengan Insya Allah. Nah, saya kan ketua KMPI dengan kegiatan-kegiatan yang ada saat ini, gitu, dengan juga program-program KMPI kepemudaan gitu. Jadi Pak Camat bilang ini anak-anak muda sekarang dengan era globalisasi harus segera diperhatikan gitu, sehingga tidak terjerumus ke hal yang negatif gitu. Nah, program-program KMPI sejauh ini yang akan dilakukan untuk para pemuda-pemuda, mungkin sasarannya untuk siswa-siswi sekolah misalnya seperti ini, sejauh ini apa aja yang akan dilakukan? Yang sudah kami lakukan dengan pengurus PKKMP Tenjolaya, yaitu satu, pembinaan terhadap para pemuda yang ada di wilayah desa masing-masing. Seperti halnya kemarin sudah kami lakukan dengan desa Tapos 2, ada sekitar pemuda 170 pemuda sudah kami arahkan. Yang pertama tentang kelulusan juga, dan hal positif, yaitu sementara sekarang pemuda itu sudah kurang, sudah apatis dan terhadap kegiatan-kegiatan sosial. Maka kami arahkan satu untuk kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan, terutama juga kegiatan perusahaan. Tapi sekarang
dengan adanya ini akan dibangun segera sekretariat pemuda begitu ya? Insya Allah. Bertahap kami sedang mengumpulkan material dengan dukungan penuh dari pihak kecamatan termasuk Pak Camat. Insya Allah saya sudah ada beberapa material sudah terkumpul, tinggal pelaksanaan. Oke, nah berarti juga pihak kecamatan sudah mendukung sekali untuk kegiatan program dalam kegiatan di kepemudaan gitu. Pak Camat melihat pemuda saat ini gitu Pak Camat di terutama di Tenjolaya dengan tadi Pak Camat bilang era globalisasi terus masuknya IT, tapi kalau di perkembangannya pemudanya sejauh ini yang dilihat dengan kenakalan remaja gitu, seperti itu, ini kan banyak ada bebas misalnya seperti itu, ada orang pelajar, tapi kalau di Kecamatan Tenjolaya saat ini seperti apa sih? Alhamdulillah untuk saat ini mungkin kita juga melihat perkembangan atau aktivitas pemuda cukup positif ya, karena di samping pemuda juga kita punya ada PR juga ya, forum ikatan remaja ya, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang istilahnya sosialisasi kepada sekolah-sekolah tentang istilahnya kebebasan seks, kemudian juga masalah narkoba, masalah tawuran, itu sudah dilakukan oleh pemuda di kita, alhamdulillah ya. Ya tinggal mungkin nanti adanya koordinasi yang baik ya, karena memang kita terus terang kalau misalkan untuk sosialisasi di sekolah-sekolah itu sendiri juga kan harus dikoordinasikan ya. Harus ada di pihak pemerintahnya, kemudian juga ada di muspikanya, kemudian juga ada di pemudanya itu sendiri. Ya kita juga memberikan pelajaran, pemahaman tentang ideologi kebangsaan itu sendiri. Berarti secara langsung memang organisasi kepemudanya di Kecamatan Tenjolaya bergerak terus gitu? Sudah bahkan mungkin kemarin juga kita bertatap muka atau bersilaturahmi ya, kita dikunjungi oleh Ketua Dewan ya. Pak Dejaro, intinya pemuda di sini ingin mempunyai stasiun radio, yaitu Radio Sahaja, Sahabat Jaro Ade. Itu nantinya fungsinya untuk komunikasi dan penyampaian informasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Dapil 4, khususnya Tenjolaya, Cibungbulang, Pamijahan, dan Ciampea. Oke. Nah, berarti juga sudah beberapa pergerakan dilakukan untuk para pemuda begitu, terutama untuk pembangunan para remaja di kecamatan. Kalau dari KMP sendiri program prioritas begitu untuk para pemuda apa? Program prioritas kami yang sedang kami garap itu yang pertama tentang kewirausahaan. Jadi pemuda biar kreatif dan pemuda punya satu bidang usaha yang bisa ditekuni oleh para pemuda di wilayah masing-masing. Dan kami juga tetap berkoordinasi dengan OKP yang di bawah nama kami juga berkoordinasi bagaimana untuk mewujudkan kewirausahaan tersebut. Untuk situ daun ada sebuah komunitas yang dinamakan pengrajin pembuat besek, dan di Tapos 2 juga ada yang ke peternakan lele, ada yang ke ikan hias, ada yang ke ikan emas. Untuk itu kami lakukan terus pembinaan. Mudah-mudahan dengan adanya pembinaan dari KMPI, kami juga bisa memfasilitasi para pemuda yang ada di wilayah di desa masing-masing untuk bisa ketika butuh atau untuk pengembangan untuk bisa diantarkan aspirasinya ke kabupaten. Berarti program pemuda mandiri sudah siap dilaksanakan di Tenjolaya? Siap. Salah satu yang akan kami laksanakan juga program dari kabupaten, yaitu Koperasi Pemuda Mandiri Bogor. Kami dalam minggu ini akan segera membentuk unit untuk Tenjolaya, koperasinya ya. Nah, di situ nanti akan akan terkumpul bentuk usahanya seperti apa nanti. Oke. Kerjasama dengan selain dari kecamatan gitu, misalkan dengan ada UPT pendidikan misalnya seperti itu, juga ada dari UPT yang lain misalnya seperti dengan perajin sejauh ini apa yang dilakukan untuk pengembangan para pemuda? Dengan para kepala desa kami komunikasi aktif, alhamdulillah. Terkait kegiatan kepemudaan pun berjalan di desa masing-masing. Dan beberapa bulan yang lalu kami juga bekerjasama dengan UPT Kesehatan menggelar acara penanganan pergaulan seks bebas itu pemuda, gitu saja. Oke.
Jadi kan sosialisasi juga terus dilakukan gitu ya. Oke. Pertama kita juga lihat dengan kondisi dari kecamatan gitu ya, dengan warganya, dengan masyarakatnya. Ini kan bersimbang juga dengan para pemudanya. Contohnya memang bagaimana ini masih pedesaan misalnya seperti itu. Terus juga misalkan kita lihat dengan pencari kerja misalnya seperti itu, ini yang terus bertahun-tahun membludak misalnya seperti itu. Kota Tenjolaya seperti apa kita lihat dengan kondisi wilayah yang ada di Tenjolaya. Tapi kita jangan jauh dulu, kita harus berlanjutan dan pemirsa kita harus kembali selepas jeda pada berikut ini.